Hai hai hai, Sobat Imut Drakor. Hayo, siapa yang belum nonton MR Queen episode 19? Nah, bagi yang belum, mari kita sama-sama saksikan video berikut ini ya. Tapi bagi kalian yang belum nonton episode 18 ke bawah, link ada di deskripsi video kali ini. Selamat menonton! Kita diperlihatkan ulang kejadian Byung-in yang akan membunuh Ratu. Ratu mencoba melawan tetapi tidak bisa. Hingga Byung-in bertanya, apa yang kamu lakukan terhadap Soyung yang asli? Ratu menjawab, ia tidak melakukan apapun karena saat ia membuka mata, ia sudah berada di tubuh Soyung. Ketika Byung-in benar-benar akan membunuh Ratu, tiba-tiba terlintas ingatan saat bersama Soyung. Akhirnya Byung-in pun melepaskan Soyung hingga Soyung terjatuh. Lantas Byung-in bertanya, sejak kapan Ratu mengambil alih tubuh Soyung? Ratu menjawab saat ia tersadar setelah jatuh dari danau. Tak disangka anak buah Kim Byung-in datang, namun Byung-in malah mengajak Soyung untuk pergi. Byung-in pun berkata bahwa Soyung masih hidup di dalam diri Ratu dan beranjak pergi. Tetapi anak buah Kim Byung-in lantas menghentikan mereka, tetapi Byung-in pun tetap membawa Ratu pergi, hingga pertarungan pun terjadi, hingga Byung-in pun bisa mengalahkan anak buahnya. Kemudian mereka pun berlari ke dalam hutan, tak disangka ia pun bertemu laki-laki bertopeng. Jelas adalah bawahan Kim Jong-un. Byung-in yang selalu menggenggam tangan Soyung saat pertarungan, terlihat jelas bahwa Byung-in melindungi Soyung dengan mati-matian. Tiba-tiba Soyung terjatuh, dan ketika laki-laki bertopeng mencoba menusuk Ratu, ia terhalang oleh Byung-in yang menahannya. Akibatnya Ratu terluka oleh ujung pedang laki-laki bertopeng. Tak disangka Byung-in malah terkena tusukan belati milik laki-laki bertopeng tersebut. Soyung yang melihatnya dengan sigap melemparkan batu yang mengenai kepala laki-laki bertopeng tersebut. Hingga mereka melarikan diri, tetapi akibat tusukan belati, Byung-in tidak mampu berlari, sehingga ia memberikan surat yang menyatakan nama-nama pemberontak di dalam istana. Lantas ia menanyakan permainan petak umpet saat masih muda, yang dimana ketika Byung-in memberikan hitungan ke-10, Soyung harus pergi dan berlari, hingga bersembunyi. Soyung menolak pergi, tetapi Byung-in menyuruh Soyung untuk tetap pergi dan mengancam menggunakan pedang, dan berkata jangan melihat ke belakang apapun yang terjadi padanya. Ternyata laki-laki bertopeng tersebut menemukan mereka. Byung-in pun berkata ia memberikan waktu sampai hitungan 10, dan ia kemudian menghadang laki-laki bertopeng tersebut. Soyung pun akhirnya berlari. Sambil berhitung, ternyata saat bertarung, pedang milik Byung-in pun patah, dan Byung-in pun tertusuk pedang tepat di kehitungan ke-10. Dan Soyung pun berbalik, ia melihat Byung-in yang tertusuk akibat menolongnya. Ia pun menangis dan berlari, tentunya dengan pengejaran anak buah Kim Jong-un. Saat detik-detik Byung-in menemui ajalnya, ia teringat dengan kenangan saat bersama Soyung yang asli, dan ia sangat bahagia di kala itu. Ia kecewa kenapa ia tak bisa mengenali Soyung yang asli. Dan akhirnya Byung-in pun meninggal. Di sisi lain, ratu yang dikejar prajurit pun bersembunyi di balik pohon. Hingga malam pun tiba, Soyung yang menyalahkan diri sendiri atas kematian teman-temannya pasrah ketika seseorang menghampirinya. Ia berpikir orang tersebut adalah anak buah dari Kim Jong-un. Tak disangka ternyata orang tersebut adalah sang raja. Dan part 1 pun selesai.